Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah membaca bukunya? Sudah Siap? siap. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan buku yang telah kalian baca. Buku yang telah kalian baca kan banyak ya, sudah beberapa. Nah, sekalian pilih salah satu buku yang paling menarik untuk diceritakan kepada teman-teman. Oke, sekarang siapa yang mau mulai lebih dulu? Saya, Bu. Oke, dia. Cuma salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Kreni. Saya berasal dari kelas 8E. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah buku yang sedang saya baca. Mungkin ada beberapa, cuma salah satu yang saya akan presentasikan. Yang berjudul Kisah Teladan Umat, yaitu orang hasut tidak akan pernah menang. Pengarang buku ini Kyai Haji Abdullah Zaki Al-Kaum, penerbitnya Pustaka Setia Bandung. Di sini itu yang terjadi itu ada di sebuah kerajaan, ada seorang soleh sedang menasihati sang raja. Di sisi lain ada seorang hasud yang dia itu ada rasa hasut kepada orang soleh itu karena dia itu dekat dengan raja. Jadi seorang hasud itu berusaha untuk merasuki raja agar dia tidak suka kepada orang soleh itu. Ketika akhirnya dia beberapa lama dia itu berhasil menghasut raja untuk tidak suka kepada orang soleh itu. Namun waktu raja akan menghukum orang soleh itu, raja kan menghukumnya itu gini, dia itu memerintah orang soleh itu untuk mengirimkan surat yang orang soleh itu tidak tahu apa isinya, yang harus dikirim kepada algojonya. Di tengah perjalanan, orang soleh itu bertemu dengan orang hasud. Dia bercakap-cakap dan orang hasud itu ingin dia yang mengantar kepada algojonya itu. Akhirnya orang soleh itu pun mengkasihkan suratnya itu kepada orang hasud itu. Sampainya di sana, orang hasud bertemu dengan algojo. Lalu algojo minta soleh itu pada yang adalah sebetulnya itu surat itu berisi tentang bahwa algojo itu harus membunuh orang yang telah mengantar surat dari raja itu. Akhirnya dibunuhlah orang hasud itu oleh algojo raja itu. Lalu dikirimkan jasadnya kepada raja. Orang soleh selamat dan kembali kepada raja. Dan raja pun heran kenapa orang soleh itu bisa kembali dengan selamat. Jadi orang hasud yang terkena hukumannya itu. Akhirnya raja pun percaya bahwa orang soleh itu memang benar. Di sini amanat atau pesan yang saya bisa ambil yaitu bahwa kita itu tidak boleh hasud, karena hasud itu dapat merugikan diri kita sendiri. Bahkan orang hasud itu tidak akan pernah menang. Dan jadilah orang soleh, karena orang soleh itu akan selamat di dunia dan di akhirat. Mengapa itu timbul rasa seperti itu? Mungkin karena dia itu kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat luar biasa.
raja itu baik dan bijaksana. Yang kedua, orang hasud. Orang hasud itu sangat syirik ya kepada orang soleh. Itu tidak patut diteladani. Terus yang ketiga itu orang soleh. Orang soleh itu sangat baik dan dia itu sangat soleh. Yang keempat, algojo. Algojo itu penaat kepada atasannya untuk membunuh orang hasud itu. Ada lagi, seorang lagi. Terus ya. Orang itu langsung pada orang soleh. Orang itu hasut kepada orang tua itu mungkin karena kekurangannya ilmu agama dan kurangnya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan lagi buat Tessa. Sekarang orang yang siapa yang mau? Adek, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan sinopsis dari salah satu buku yang sudah saya baca. Itu berjudul Asal Mula Si Kecil Ica. Penulisnya itu Ahmad. Dia adalah Ahmad Saudi dan penerbitnya adalah Mustafa Sepia. Buku ini bercerita tentang keinginan Tuan Kuman, seorang Belanda yang ingin membuat situ di Sungai Cilica. Akhirnya ia pun meminta para ketua kampung yaitu Pak Sri Panembahin dan Pak Arya untuk membuatnya dengan alur dituju ke tanah. Dan akhirnya danau itu pun selesai pada tahun 7 tahun setelah itu. Nah, pada saat setelah selesai, Pak Juragan Arya menyarankan agar dibuat peringatan untuk danau yang baru. Akan diadakan wayang golek dan kesenian lainnya. Lupa juga harus memberikan sesajen lebih yaitu kepala kerbau hitam. Tetapi pada hari pertunjukannya kepala kerbau hitam tidak ada. Pak Mesti dan Panembahin merasa agak kecewa karena tidak akan membuat para arwah yang tinggal di situ Cilanca bisa ngalah. Tapi pertunjukan wayang golek sampai dini hari tampak aman-aman saja. Tapi saat dini hari mulai ada angin bertiup meniup kapal yang ditumpangi oleh para pemain wayang golek. Dan saat itu pun para pemain wayang golek pun tenggelam ke dasar danau. Setelah itu para arwah tersebut pun memunculkan diri dan mementaskan wayang golek dan arwah. Tuhan merasa kecewa karena mereka mati tidak disangka-sangka. Akhirnya mereka pun arwahnya disempurnakan oleh Pak Mesti dengan membawa kepala kerbau hitam. Tetapi setelah itu masih ada misteri di danau itu, yaitu munculnya siluman sapi putih dan memakan rumput di sana. Tetapi rumputnya tidak habis sepotong pun. Setelah itu juga ada peristiwa yang sama, itu seorang pemuda dari Bandung yang mau pindah ke sana dan ia ngomong sendirian di tepi danau. Saat itu juga ada sebuah ikal atau samak dari pandan yang digelar di atas danau. Lalu ia pun menaikinya dan tiba-tiba ia terperosok ke dalam danau dan ia pun menjadi penghuni di danau itu. Setelah itu Pak Mesti melakukan hubungan gaib dengan penguasa Cilanca agar ia menjauh dan pindah ke situ Maghrib yang ada di Garut. Tanpa disangka-sangka penguasa Cilanca takut kepada Pak Mesti dan memiliki kemauannya, dan akhirnya siluman sapi putih dan burung samak yang sering muncul di danau Cilanca akhirnya tidak ada. Hikmah yang dapat diambil dari cerita ini adalah kita harus percaya bahwa ada alam selain alam manusia, meskipun tidak dapat melihatnya. Tetapi janganlah kita meminta rezeki pada arwah leluhur, karena itu termasuk musyrik dan menduakan Allah.
Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Oke, Tadi kan itu adanya bahwa amanatnya itu saya itu ada yang lain yang diambil gitu. dalam melengkapi mungkin dalam berusaha kita harus berusaha supaya tidak mencelakakan orang lain. Berusaha. Oke. Selanjutnya, kalian yang mau tanya? Jadi kan ada yang menceritakan ada penguasa suku Cilacap. Siapa penguasa suku Cilacap tersebut? Dalam buku ini tidak disebutkan namanya karena ia tidak ingin ia tidak ingin diberitahukan namanya karena ia adalah seorang jin. Jadi tidak ada namanya. Sudah, ada yang ditanyakan lagi? Maria? Sudah? Sudah. Tepuk tangan buat adik. Oke, selanjutnya sekarang coba Bu Maria dulu, Ellen dulu. Panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, kala berdirinya saya di sini untuk menceritakan kembali buku yang telah saya baca. Mungkin ada beberapa buku yang telah saya baca, tapi di sini saya akan menceritakan salah satu judul buku yang telah saya baca, yaitu berjudul Terdampar di Pulau Bangka. Penulisnya adalah Janu Ismadi. Penerbitnya ialah Darmi Zaid. Buku ini menceritakan tentang perjalanan 3 orang anak bernama Kevintara, Sila, dan Bulan yang pergi ke Pulau Bangka Belitung, yaitu pulau yang masih belum ada penghuninya pada saat itu. Ia pergi ke sana menggunakan satu jasa tours and travel yang mengadakan sayembara berhadiah rekreasi. Sayembara itu diadakan di sekolahnya. Sayembara itu berupa soal matematika, dan Kevintara pun salah satu tokoh dari buku ini berhasil menjawab sayembara tersebut. Maka oleh karena itu 3 anak tersebut berhasil pergi ke Pulau Bangka Belitung dengan gratis. Pada saat akan pergi ke Bangka Belitung, tiba-tiba Kevintara, Sila, dan Bulan menghilang. Pajaka pun khawatir. Oleh karena itu, ia cepat mencari. Pajaka pun khawatir. Lalu pada saat itu datanglah Kevintara, Sila, dan Bulan. Bulan nampaknya susah berlari karena perutnya sangat besar. Ia karena kebanyakan makan. Lalu Kevintara pun menjelaskan bagaimana ia bisa telat datang ke pelabuhan. Alasannya yaitu tadi Kevintara dan Sila menunggu ular yang makan terlalu kelamaan. Ia memakan ayam goreng yang terlalu banyak. Oleh karena itu mereka pun terlambat. Pada malam hari terjadi suatu peristiwa besar di kapal mereka, yaitu ada hantaman ombak yang besar sehingga kapal tersebut tenggelam. Dan pula Kevintara, Sila, dan Bulan menggunakan sekoci pada waktu itu, jadi mereka selamat. Pertama-tama yang sampai di Pulau Belitung ialah Kevintara. Kevintara tidak menyadari bahwa saat itu dia sudah berada di Pulau Belitung, karena pada saat di Pulau Belitung saat itu belum ada penghuninya. Kevintara dan Bulan dan menyusul Bulan pada saat itu yang datang selanjutnya. Mereka merasakan ada yang aneh ketika sampai di pulau tersebut, karena jam malam ia merasakan ada aroma berbau hantu. Dan pada suatu hari mereka pun menemui sebuah gua, dan mereka pun Kevintara, Sila, dan Bulan memasuki gua tersebut. Di dalam gua tersebut terdapat teka-teki matematika, dan oleh Kevintara pun dipecahkan, maka gua tersebut bebaslah keluar. Pada saat itu pun Kevintara, Sila, dan Bulan bertemu dengan seorang petani yang berumur seumur mereka. Nelayan itu bernama Jumaah. Mengapa disebut Jumaah? Karena nelayan itu lahir di hari Jumat. Hikmah yang didapat dan dari yang telah saya baca yaitu mengajarkan bahwa dalam hal apapun kita harus saling tolong menolong. Kita tidak boleh memandang siapapun baik senang maupun tidaknya, karena kita harus menjunjung rasa persatuan. Dalam buku ini terdapat beberapa tokoh, yaitu Pajaka, wataknya ialah baik. Kevintara ialah wataknya baik, pintar, juga
yang ditanyakan cerita yang biasa. Mengapa si Bular itu bisa gemuk gitu? Karena pada saat belum pergi ke Pulau Belitung, Bulan memakan nasi bersama ayam gorengnya terlalu kebanyakan. Karena itu perutnya menjadi gemuk. Dan teka-teki matematika yang mereka ketemukan yaitu berupa KPK yang berada di gua. Oke, tepuk tangan buat Ella. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang yang terakhir Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini akan menceritakan kembali tentang buku yang telah saya baca, Three Boys and Dancing yang ditulis oleh Anissa Khairali dan penerbitnya adalah Bapak dan Rija. Cerita ini berawal dari pada jam istirahat di sekolah Islamic Modern School. Cerita itu dari sekolah seorang sahabat juga dan Chandra Najwa Bayi Roy. Mereka sangat akrab dan selalu bersama-sama kemana-mana. Pada suatu saat mereka harus kehilangan seorang sahabat Naila, dikarenakan Naila akan pergi ke Australia dan ayahnya bekerja akan pindah bekerja ke Australia. Tentunya kelima sahabatnya akan sangat sedih dan Naila juga akan sedih. Pada saat Naila akan pergi ke bandara bersama keluarganya, teman-temannya juga ikut pergi ke bandara dan mereka memberi kenang-kenangan yang berupa kulit, beras, dan krim. Naila harus pergi ke Australia selama 2 tahun. Tokoh-tokoh dari cerita ini Baim suka makan, egois, keras kepala, sedangkan Roy pintar, baik, soleh, rajin sholat, dulu, tomboy, pintar, bijaksana, Naila, tomboy, bijaksana, baik, Roy, tokohnya egois, baik, dan pintar. Nah, yang dapat saya ambil cerita ini adalah sahabat adalah jadi sayanglah sahabat kalian, karena sahabat adalah orang terpenting dan sebuah. Oke, silakan yang ditanyakan dari cerita yang ceritakan oleh Maria. Ada ayo. Ya, Bagaimana sikap temannya ketika salah seorang dari temannya tersebut pergi ke Australia? Sikap temannya saat Naila akan pergi ke Australia tentunya akan sangat sedih karena mereka selalu bersama. Jadi pas kehilangan Naila mereka akan sangat sedih. sambung lagi. Next. Kenapa Baim sangat egois? Karena mungkin sifatnya sama Yang menunjukkan egoisnya di mana? Ada kejadian. dia teman-temannya berpendapat Bayu selalu menolak, tidak menghargai pendapat orang lain. Oke. Sudah? Tepuk tangan buat